Yang kedua, melalui problem bahasa learning, peserta itu mampu melafalkan atau mengucapkan hukum makanan halal dengan benar. Yang ketiga, melalui belajar kelompok atau diskusi, nanti siswa atau kalian itu dapat mendeskripsikan macam-macam makanan halal dengan benar. Terus yang keempat, melalui kerja kelompok atau diskusi tadi, nanti kalian itu dapat mempresentasikan cara membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Kita akan melihat sebuah video. Nanti silahkan diamati video yang Ibu putar ya. Ya, silahkan diamati videonya. Jadi dari video tadi kita sudah tahu ya, sedikit tahu tentang bagaimana dan apa itu makanan halal. Ya. Di video itu ada anak yang memilih makanan di sebuah swalayan beserta dengan ibunya. Nah, dari sini dari video tadi atau dari cerita yang ada dalam video itu, saya mau ada sedikit game. Nah, nanti saya punya beberapa gambar. Di sini beberapa gambar ini nanti ada gambar makanan halal dan juga gambar makanan haram. Nanti silahkan yang saya tunjuk memilih satu gambar, ya, memilih satu gambar, yaitu gambarnya berupa gambar makanan halal. Dan nanti saya ditempel di sini, di papan tulis ini, lalu ditempel di papan tulis. Siap? Ya. Oke, saya tunjuk Mas Fuad, coba ke depan. Ini satu makanan dari beberapa makanan ini karena banyak ya. Dipilih salah satu yang merupakan makanan halal. Ini gambar apa, Mas? Oh iya, ini gambar ikan goreng. Ikan goreng itu makanan halal benar tidak, teman-teman? Ini ada beberapa macam makanan halal yang sudah dipilih oleh teman kalian dari sekian banyaknya gambar yang sudah Ibu siapkan. Nah, jadi untuk pengertian makanan halal, saya jelaskan ya. Makanan halal adalah dari makan dulu. Makan itu apa tahu? Kita tuh setiap hari makan. Dan makan itu apa? Makan itu memasukkan makanan ke dalam tubuh, ya, ke tubuh seseorang, ke tubuh kita. Nah, itu dari kata halal. Jadi wong Islam nek makan itu harus yang halal. Nah, halal itu apa? Halal itu diambil dari bahasa Arab dari kata halal yang memiliki artinya diperbolehkan. Nah, jadi pengertian makanan halal itu sendiri merupakan makanan yang diizinkan atau diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan menurut Islam. Nah, saya lanjutkan. Hukum makanan halal pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah bagi manusia itu adalah mubah atau diperbolehkan, sehingga hukum makanan adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan itu haram untuk dikonsumsi. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayatnya 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepada
beriman kepadanya. Jadi kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk memakan sesuatu yang halal dan juga baik, seperti yang sudah dicantumkan dalam Quran surat Al-Maidah ayatnya 88. Nah, selanjutnya macam-macam makanan halal. Makanan halal itu banyak sekali macamnya. Nanti akan ada 4 di situ macam makanan halal. Yang pertama adalah halal dari segi zatnya. Jadi makanan halal dari zatnya itu adalah bahan dasar makanan itu sendiri halal. Nah, cirinya apa? Cirinya makanan halal dari zatnya, bahan halal zatnya itu adalah satu, makanan itu berasal dari binatang atau tumbuhan yang tidak diharamkan. Yang kedua, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan di dalam hadis, ijma, qiyas, ulama. Terus yang ketiga, halal zatnya itu cirinya yang ketiga bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Karena semua makanan yang dikonsumsi oleh seseorang atau manusia itu kudune bermanfaat bagi tubuhnya, dari pertumbuhan tubuh manusia itu sendiri. Terus yang keempat, tidak merusak badan. Selain badannya juga tidak merusak akalnya, pikirannya. Terus yang kelima, makanan itu tidak kotor. Orang tidak kotor, tapi juga tidak najis, tidak menjijikkan. Nek sesuatu makanan itu baik, tetapi menjijikkan, itu boleh tidak? Ya. Kita lanjutkan. Macam makanan halal yang kedua adalah halal dari cara memperolehnya. Kok cara memperolehnya ya? Iya. Jadi makanan itu dikatakan halal apabila proses memperoleh makanan tersebut dilakukan secara halal. Ya. Makanan halal bisa berubah menjadi haram. Karena apa? Karena cara memperolehnya. Contohnya, makanan halal itu bisa berubah menjadi haram apabila diperoleh dari mencuri. Sampai sini paham? Ya, jadi macam yang kedua itu adalah halal cara memperolehnya. Sekarang, halal cara memprosesnya. Jadi makanan itu diproses atau dimasak melalui proses yang halal. Nah, jadi makanan itu sudah diperoleh dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Bahan bakunya makanan itu juga halal, tetapi cara memprosesnya atau cara mengolahnya itu kok haram, maka makanan tersebut juga bisa berubah menjadi haram. Tadi ngerti ya? Ya. Jadi itu yang ketiga, macam makanan halal yang ketiga. Sekarang yang keempat, halal cara menyajikan. Nek kamu diolah, terus disajikan atau makanannya itu disajikan. Nah, jadi cara menyajikan atau diantarkan. Dan terus ada yang disimpan. Nah, jadi ketiga proses tersebut itu dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Nah, kok bisa? Iya, di sini dicontohkan. Jika makanan disajikan dalam piring, wis dimasak, wis barang bahannya halal, cara memperolehnya halal, cara memprosesnya atau memasaknya halal, kok bisa jika nganggo piringnya itu terbuat dari emas, ya, itu nanti bisa berubah menjadi halal. Terus saya lanjutkan. Makanan yang dihalalkan menurut agama Islam. Jadi makanan yang dihalalkan menurut agama Islam itu yang pertama adalah semua rezeki dari Allah berupa makanan yang baik dan halal. Ada contohnya, apa misalkan padi. Padi itu sing diolah jadi beras
yang kita konsumsi setiap hari. Karena kita orang Indonesia, sing bahan di daerah kita itu bahan makanan pokoknya adalah dari padi atau yang di nasi tadi, bahan pokok-pokoknya. Terus yang kedua, makanan yang dihalalkan menurut agama Islam itu adalah semua makanan dari laut. Ya mungkin cumi, mungkin ada udang tadi, kan dicontohkan teman kalian, ada udang, ada apa lagi misalkan kalau udang yang besar namanya lobster. Nah itu kan halal, itu semua makanan dari laut. Nah terus yang ketiga, semua binatang ternak. Binatang ternak itu banyak ya, ada mungkin ayam, ada itik, ada kambing, ada kerbau, ada unta dan lain sebagainya. Kecuali apa? Babi dan anjing. Karena memang babi dan anjing itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran hukum keharamannya. Terus yang keempat, hasil buruan. Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Ini punya binatang nih. Binatangnya ini sudah dididik untuk berburu. Dan nanti hasil buruan dari binatang tersebut itu hukumnya halal. Terus yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air ya ada, baik itu di air laut atau di air tawar, misalkan kayak di kali ada water ya. Saya lagi ya, membiasakan. Terus sekarang kalau sudah tahu macam-macamnya dan jenisnya, kita lanjutkan membiasakan mengonsumsi makanan yang halal. Bagaimana toh kita itu sebagai umat Islam membiasakan mengonsumsi makanan yang halal? Yang pertama, ketika membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya. Terus yang kedua, apabila membeli daging hendaknya membeli di tempat orang yang muslim. Ya. Cara terus nitipin bunek muslim. Ya, kalau muslim itu identik dengan apa? Kalau laki-laki mungkin berjenggot, atau kalau perempuan memakai hijab dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik. Ya seperti yang tadi, dengan cara yang baik, mungkin dengan bekerja yang halal, mungkin sebagai petani, mungkin sebagai pekerja di sebuah perusahaan, atau bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu dan lain sebagainya. Nah, terus yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal tadi, seperti yang ada contohnya tadi ya. Itu hampir sama dengan mendapatkan makanan yang baik. Terus yang kelima, menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut. Misal tadi sudah dicontohkan daging babi. Daging babi itu halal kok, nggak boleh kok. Ya kita harus menghindari itu. Nah memang sudah tahu daging babi itu tidak diperbolehkan. Ya jangan sekali-kali mendekat atau mencicipi sidik wae lapopo, tidak boleh. Oleh sendiri wis diharamkan sidik oke podo wae tetap haram. Babi itu dari kulitnya, dari semua bagian dari babi itu haram. Kan ya. Jadi membiasakan mengonsumsi makanan yang ke-6, yang terakhir itu adalah selalu bersyukur kepada Allah. Saya lanjutkan manfaat mengonsumsi makanan yang halal sekarang. Apa toh kita harus belajar manfaat mengonsumsi makanan halal? Manfaat dari mengonsumsi makanan halal itu satu, biar kita itu terhindar dari murka Allah karena sudah menjauhi larangannya. Yang kedua, tubuh kita itu selalu sehat. Jadi nek awake dhewe kuwi makan makanan yang baik, yang halal, tubuh kita itu akan sehat. Ya. Yang ketiga, menghasilkan hati dan juga pikirannya itu bersih. Nah, dhewe kuwi mangan sing halal, makan yang baik, itu hatinya kita bersih, pikirannya juga bersih. Orang mikir sing selalu negatif thinking gitu juga. Terus yang keempat, manfaat mengonsumsi makanan yang halal, diberi rezeki yang halal juga. Nah, terus yang kelima, menunjukkan pada umat Islam agama kita adalah agama yang baik. Saya lanjutkan
ada Mas Agio, Mas Adnan, dan Mas David. Dan nanti di kelompok 2 ada Mbak Afifah, Mbak Ainun, Mbak Asista, dan juga Mbak Azura. Untuk kelompok 3 ada Mas Arlinda, Mas Rasid, Mas Danendra, dan Mas Fuad. Nah, kelompok 4-nya ada Mbak Aufa, Mbak Bilkis, Mbak Felis, sama Mbak Embun ya. Nanti tugas kelompoknya adalah, saya bagikan ya. Tugas kelompoknya ini nanti saya bagikan, dan lembarnya ini berdasarkan lembarnya ini. Ya, ini tugas kalian. Jadi jika sudah mengetahui macam manfaat dan mana halal, kemudian diskusikan pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan kalian untuk didiskusikan bersama dengan teman kelompok. Nanti permasalahan apa yang muncul di situ nanti silakan didiskusikan. Ya, untuk kelompoknya ditulis dulu. Misalnya kelompok 1 anggotanya siapa saja ditulis terlebih dahulu. Ya, nanti setelah itu silahkan berdiskusi. Jadi kalian setelah menulis kelompoknya nanti mencari informasi di buku yang sudah disediakan. Boleh dibuka bukunya tentang makanan halal, cari informasi di situ. Ya, apa saja. Sudah ya? Kalau sudah ya? Kelompok 1 sudah? 2 sudah? 3 sudah? 4 sudah? Kalau sudah, jadi tugas kalian nanti mempresentasikan hasil dari diskusi atau hasil dari penemuan makanan halal atau sesuatu yang sudah kalian diskusikan yang ada di RKPD yang sudah saya bagikan. Yang presentasi adalah kelompoknya Mas Agio, yaitu kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dibacakan hasil presentasinya, Mas. Dalam mana yang diisikan diperbolehkan untuk konsumsi istilah. Selain istilah halal, terdapat juga istilah thayyiban yang berarti sesuatu yang baik. Dengan yang baik yang diperoleh berfungsi menurut agama Islam. Bagaimana makanan halal? Halal dari zatnya. Halal cara memperolehnya. Jika halal cara memperolehnya atau mengolahnya
membiasakan mengonsumsi makanan halal, itu membeli bahan makanan dari tempat terpercaya. 2. Apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim dan mendapatkan makanan dengan cara yang baik. 4. Membeli dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. 5. Menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengonsumsi makanan tersebut. 6. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Manfaat mengonsumsi makanan halal. Harus terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. 2. Lebih selalu sehat kita menghasilkan hati dan pikiran. 4. Diberi rezeki yang halal. 5. Menunjukkan pada umat bahwa Islam agama yang baik. Ya. Apakah ada yang bertanya? Ya, jadi semua binatang ternak itu halal, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kecuali binatang babi dan anjing itu tidak boleh dimakan. Gimana Mbak? Tentang jawaban teman kalian? Apakah sudah paham? Apa ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah hasil dari diskusi kelompok 1 sampai dari kelompok 4. Untuk selanjutnya, karena dari setiap kelompok itu sudah dijelaskan, untuk pembelajaran kali ini, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran tentang makanan halal. Jadi dari mempelajari makanan halal sampai dengan manfaatnya dari awal sampai akhir tadi, teman kalian itu bisa mengetahui, kata teman kalian itu yang mungkin mewakili kalian itu mengetahui apa itu makanan halal, apa itu manfaat makanan halal, terus bagaimana macam-macam dari makanan halal. Nah, untuk selanjutnya, karena kalian itu sudah mengetahui apa itu makanan halal sampai dengan manfaatnya dan cara membiasakannya, berarti untuk kedepannya kalian itu harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk evaluasi pembelajaran kali ini, saya kasih pertanyaan, nanti bisa dijawab dengan lisan. Ya. Pertanyaannya, apabila disuruh menyebutkan manfaat dari makanan halal, ada yang mau jawab? Manfaat makanan halal. Ya. Duluan Mbak Ainun, coba Mbak Ainun dulu ya. Nanti kalau kurang lengkap bisa dilengkapi oleh Mas Ganendra. Yuk, manfaatnya apa Mbak? Terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Ya. Untuk selalu sehat. Ya. Menghasilkan hati dan pikiran bersih. Diberi rezeki yang halal. Ya. Dan menunjukkan kepada umat bahwa Islam agama yang baik. Ya. Ada yang mau menambahin Mas Lingga mungkin? Mas Ganendra, Mas Ganendra mungkin? Tidak? Ya. Jadi dari materi atau dari pembelajaran kali ini tentang makanan halal yang dapat disimpulkan bahwa makanan halal itu
adalah makanan yang diperbolehkan menurut agama Islam atau Islam. Tetapi tidak hanya hal saja, tetapi juga harus baik. Terus macam-macam dari makanan halal, saya sudah tadi disebutkan bahwa ada halal karena zatnya, halal karena cara memperolehnya, halal cara mengolahnya, halal cara menyimpan, mengelola dan menyajikannya. Terus untuk manfaatnya, manfaatnya itu adalah baik untuk kesehatan jasmani dan rohani. Apa lagi tadi? Manfaatnya apa lagi? Terus tubuh kita menjadi sehat ya, menjadi sehat, diberikan rezeki yang halal, menghiaskan hati dan pikiran yang bersih, menunjukkan pada umat Islam, umat manusia kalau Islam itu adalah agama yang baik, adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya, mungkin untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Kalau ada dan silakan nanti di rumah itu kalian pelajari materi yang berikutnya, yaitu adalah materi makanan halal. Ya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, silahkan ditutup dengan doa dipimpin oleh Mas Fuad. Rabrak daulah. Mau